saya Ida Harasmadi. Tadi background saya sebetulnya sebelum jadi dosen banyak berkecimpung di dunia tulis menulis sekitar sejak 2004. Sama seperti kalian semua, dulu juga saya masih mahasiswa di sana, di tetangganya Teh Bunga ya, di Jatinangor tadi, dari 2003 sampai 2010. Kalau lamanya jangan dicontoh ya, 7 tahun gitu ya, 7 years kalau film dulu Brad Pitt 7 years in Tibet ya, ini mah 7 years in Unpad gitu, jangan dicontoh lamanya. Tapi lamanya kuliah juga bukan sekedar lama, banyak selain banyak main juga banyak banyak bereksperimen, terutama di bidang tulis menulis, bikin karya, bikin tulis menulis. Kebetulan saya jadi jurnalis sejak tingkat 3, jadi sejak tahun 2005, seusia mungkin ini angkatan berapa ya, tapi tingkat 3 saya sudah mulai berani bikin karya tulis. Waktu itu kebetulan saya beruntung tumbuh di suatu era yang disebut maraknya media alternatif zin. Ya mungkin kalau teman-teman tahu, banyak penerbit-penerbit indie, penerbit-penerbit yang bukan penerbit utama, yang bukan penerbit mainstream. Mungkin agak di sini ya biar tidak noise sebenarnya itu. Nah di sini sama aja. Ya, jadi saya banyak, untungnya banyak berkecimpung di dunia komunitas, tongkrongan, dan lainnya banyak yang berkarya di bidang tulis menulis. Kamu udah belum hadir ya? Nah inilah, ini, oke, mungkin ini beberapa buku karya saya. Mungkin ya tadi udah perkenalan ini. Jadi ini tadi udah diceritain ini karena saya banyaknya nongkrong dengan teman-teman komunitas indie gitu ya. Itu banyak buku saya ya, ini ngomongin tentang lingkungan sekitar saya. Saya ngomongin tentang musik indie, tentang band-band indie, ya mungkin teman-teman juga sama. Terakhir itu buku karya saya yang kepotong di ujung tentang Hari Rusli. Jadi buat teman-teman, Hari Rusli itu seorang legend di dunia kebudayaan, seni kebudayaan kita. Dia baru saja mendapatkan anugerah dari pemerintah tentang sosok kebudayaan di tahun ini dari pemerintah. Hari Rusli juga sosok yang cukup unik dengan karya-karyanya yang banyak menggabungkan kebudayaan modern, musik rock dengan musik tradisional gitu ya. Waduh, ulang lagi ini slide-nya ya. Oke, ini tadi Oke, next aja, gak apa-apa. Oke, nah ini saya pengen cerita di masa depan, katanya in the future ada beberapa hal yang harus kita, bukan kuasa ya. Kita tahu ya, kita hidup di era digital. Satu-satunya di era digital yang bikin kita manusia menjadi manusia itu adalah, salah satunya itu adalah storytelling, bercerita. Kita gak mungkin bisa digetekkan oleh AI dalam bercerita. Bercerita itu gak bisa, nanya apapun ke AI bisa, informasi apapun ada AI. Tapi kemampuan kita bercerita, menceritakan, terutama menceritakan siapapun ya, kalau kita punya teman yang punya potensi, teman-teman punya tongkrongan yang seru, atau teman-teman mungkin dalam konteks budaya lokal itu kenal dengan seniman dan budayawan setempat. Storytelling itu katanya ini ya. Jadi the future job ini yang human only skills. Jadi imajinasi, negosiasi, questioning, empathizing itu ya, berempati ya, melihat dari sudut pandang itu. Storytelling, connecting, creativity, dan design, terutama storytelling yang akan saya bahas. Ternyata itu adalah human only skill yang hanya dimiliki manusia. Jadi saya tahu teman-teman setiap harinya teman-teman tuh bercerita. Saya yakin tidak ada, mungkin di sini ada yang nggak punya HP, nggak punya Instagram, nggak mungkin ya, TikTok nggak mungkin. Yakin teman-teman itu pasti sering bercerita. Kayak tadi saya nge-stories, lagi di sini, teman-teman senang berbagi cerita karena hakikatnya kita sebagai manusia tuh yang memang makhluk pencerita. Kita tuh makhluk pencerita. Kita tuh senang dengan cerita. Makanya di masa depan itu justru kemampuan skill storytelling ini yang akan menjadi akan menjadi sesuatu yang penting di masa depan. Jadi masa depan itu adalah seberapa mampu kita membuat, mengemas cerita storytelling di berbagai media gitu ya. Oke, next aja. Nah ini kenapa berstorytelling ini menarik gitu ya. Kenapa storytelling ini sesuatu yang membuat kita sebagai manusia. Mungkin saya tanya ke Teh Bunga. Teh Bunga, film favoritnya apa?
Paling suka film, contohnya Wall-E misalnya. Wall-E. Wall-E ada adegan nggak? Wall-E itu film tahun berapa ya? 2000. Udah lama banget, 2010, 11, 2007 ya mungkin segituan ya. Pertengahan 2000-an. Ada adegan yang nempel banget ya dari Ada nempel banget. Ceritanya tentang bumi ini sudah hancur, terus tidak ada lagi tumbuhan yang bisa tumbuh di sini, semuanya penuh polusi, sampah, dan manusia tidak bisa hidup lagi di bumi. Oke, jadi itu ya nempel banget ya. Emosinya dapat lah, kasarnya mah kayak tergugah, tersengat gitu kayak waduh bumi akan hancur. Nah ini itu Teh Bunga itu sudah mendapatkan aspek emosi dari cerita tersebut, sudah dapat apa ya, ke-trigger lah dari cerita tersebut tuh. Wah, saya yakin teman-teman punya cerita film-film favorit yang nempel, atau musik yang aja ini musik gue banget gitu ya kan, ada gitu yang relate banget. Tapi Teh Bunga tahu nggak ada berita apa tahun 2007? Yang masih ingat nggak atau lupa? Lupa. Apa ya? Wall-E dibikin tahun 2007, ingat. Tapi ada berita highlight utama gosip tahun 2007 mungkin lupa ya. Lupa. Nah itu ya, jadi kalau kita mengandalkan logik tadi ya, kognitif. Jadi storytelling ini kalau kita mengandalkan kognitif, informasi, mungkin abad kita itu seringnya itu adalah abad dulu. Kita mengandalkan informasi, ditemukannya telegram, ditemukannya radio, ditemukannya televisi, koran, media cetak, itu abad informasi. Dan itu udah gak relevan teman-teman buat kita sekarang, apalagi yaitu tadi kalau kita membuat sebuah tulisan yang sifatnya kognitif itu apa ya, kayak tadi ya, informasi 5W1H, yang kerja jurnalis lah. Kebetulan saya juga jurnalis, kerja seperti itu akan apa ya, akan menjadi sesuatu yang cepat lupa karena nggak ke-trigger si emosionalnya. Jadi itu tadi saya sudah survei ke Teh Bunga 2007, dia lupa ada peristiwa apa, berita apa. Tapi ketika saya nanya tahun 2007 film yang dia ingat, wah ini ada adegan yang dia ingat dan nempel. Nah jadi intinya adalah ketika kita membuat cerita, bagaimana kita itu bergeser dari menampilkan suatu konten, suatu informasi yang kognitif. Jadi kognitif itu informatif, kognitif itu ke emosional. Jadi yang ditonjolkan itu emosional. Jadi teman-teman itu gimana caranya membuat sebuah cerita menggugah emosional. Jadi tujuannya itu bukan dari tidak tahu jadi tahu, tapi dari terinspirasi dari tidak terinspirasi menjadi inspirasi, tidak termotivasi jadi motivasi. Yang tidak kayak saya misalkan, tujuan saya nulis Kang Hari Rusli, tujuan saya agar Kang Hari ini jadi inspirasi buat kita semua, jadi contoh bagaimana sosok Kang Hari Rusli ini dengan karya-karyanya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jadi intinya abad komunikasi ini kita bergerak dari sesuatu yang kognitif ke emosional gitu ya. Oke, maka next. Oke, kenapa ini mungkin sekilas saja, mungkin next aja. Intinya adalah dari sains gitu ya. Kenapa? Karena ternyata cerita itu bisa nempel di otak kita, ke-trigger. Makanya ya kita ada kalau teman-teman suka musik favorit, suka film favorit, cerita itu akan nempel di otak kita. Jadi gak mungkin lupa. Makanya ketika kita sering dengerin cerita-cerita masa lalu, dongeng-dongeng, kisah-kisah yang turun-temurun, itu gak pernah hilang karena sebetulnya itu tuh membangkitkan secara saintis, secara neuroscience itu membangkitkan dopamin kita. Jadi oksitosin, kortisol, dopamin, terutama oksitosin connect with the story. Jadi ketika kita bercerita, ketika kita menampilkan cerita, sesungguhnya itu manusia itu senang gitu ya, oksitosinnya itu tumbuh gitu. Makanya tentu saja saya yakin, saya sekarang itu kalau mau tidur suka ada konten rangkuman film. Nah ada rangkuman, jadi kalau kalian cerita, kalau kalian ini ada beberapa yang cerita tentang rangkuman film. Jadi bukan filmnya, kayak didongengin. Nah itu makanya saya senang banget karena ya itu tadi ya, otak saya tuh oksitosinnya tumbuh karena saya senang cerita gitu ya. Oke, next. Oke, ini teori aja sebetulnya buat teman-teman. Intinya adalah ya cerita itu adalah sebuah konsep yang memang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana kita membangun dunia sendiri, dunia bercerita. Kita ini sebagai real author, ada real reader, kita bikin sebuah cerita yang tentu saja kalau cerita itu harus ada tokohnya, harus ada naratornya, harus ada settingnya, harus ada plotnya ya, seperti halnya bercerita ya. Jadi cuman bedanya
cerita ini mungkin kita kenal di novel, kita kenal di film, kita kenal di dimanapun ya. Tapi sebetulnya konsep bercerita ini bisa kita pakai di tulisan apapun. Sekarang itu bahkan ada sebuah, bukan gerakan ya, sebuah pendekatan. Sebetulnya saya dosen gitu ya, kerjaan saya itu nulis jurnal, nulis tulisan akademik. Nah untuk tulisan akademik pun saya menggunakan framework storytelling. Jadi gak hanya harus banyak citasi kayak nulis skripsi kaku, enggak. Saya coba bercerita, berkisah, ada tokohnya, ada settingnya. Cuman kalau ini kan kalau tulisan tulisan akademik mungkin tokohnya bukan imajinasi ya, tapi real gitu ya. Bisa teoritis, bisa orang, bisa ya pokoknya tergantung kita. Tapi intinya kemampuan bercerita ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan dan kita bagaimana bisa membangun dunia kita sendiri. Tentu saja kalau teman-teman ini punya seperti saya tadi bilang aset budayanya sendiri, tentu saja teman-teman bisa mengisahkan apapun. Oke, next. Nah ini ya, jadi pada dasarnya manusia itu storytelling animal. How stories make us human. Jadi ini ada bukunya Jonathan Gorsall, The Storytelling Animal. Jadi sejak awal manusia itu adalah kita itu hidup secara turun-temurun lewat cerita, lewat kisah. Jadi ya kita mengenal mitos, kita mengenal legenda, kita mengenal apapun itu gitu ya yang kita kenal dari sekarang gitu ya, itu adalah berawal dari cerita turun-temurun. Cuman bedanya kalau dulu media berceritanya itu verbal ya. Nah teman-teman dengan literasi ini tentu saja teman-teman bisa membuat berbagai cerita di berbagai medium, terutama medium yang sifatnya tulisan. Karena ya kalau ngomongin podcast, ngomongin vlog, ya itu lain lagi. Tapi sebetulnya yang paling menarik ya bagaimana bercerita menggunakan tulisan. Selama masih ada manusia, ruang dan waktu, bisa cerita lisan, cerita tertulis maupun hasil observasi, pengamatan, itu bisa jadi cerita. Jadi apapun bisa jadi cerita. Intinya adalah selama kita ada manusianya, pasti ya kalau kita nulis kebudayaan, pasti ada manusianya, tentang budayawannya, tentang anak budayawannya, suatu tradisi yang hilang, pelestari budayanya, itu banyak banget, ada ruang. Tentu saja ada di mana lokasinya, waktunya terjadi. Selama itu adalah ada manusianya, ada ruang dan ada waktunya, itu adalah bahan cerita. Kayak saya tadi Pius Terday, ada orangnya masih hidup, ada ruangnya di Bandung, di komunitas, ada waktunya gitu ya. Jadi itu bisa jadi cerita gitu ya. Jadi intinya gimana kita fokusnya itu bukan menginformasikan, tapi membangun cerita, membangun dunia sendiri dengan ada pelaku, tokoh, hubungan, motif dan sebagainya ya. Oke, next saja. Oke, nah ini apa aja sih Pak yang bisa dijadiin cerita? Ini ada 7. Mungkin skip aja, langsung aja. Ya pasti anekdot ya. Anekdot itu ya intinya adalah sesuatu yang ada fakta-fakta kecil lah, sesuatu yang seru. Jadi anekdot itu bisa jadi cerita, kisah-kisah. Saya pernah baca satu kumpulan cerpen, judulnya tuh keajaiban di pasar Senen, pasar Minggu Satu, pasar Senen kalau nggak salah. Itu hanya cerita tentang kelakuan para seniman dan budayawan yang sering nongkrong di pasar, saya lupa pasar Minggu apa pasar Senen, tahun 50-an, eranya Khairil Anwar. Wah ceritanya absurd-absurd, yang nggak bisa makan karena tulisannya belum dibayar, yang konflik rumah tangga hanya gara-gara karya sastra, ya pokoknya cerita-cerita absurd gitu ya. Waduh, saya baca cerita seniman budayawan tahun 50-an pasca kemerdekaan awal. Wah betapa sedih dan seru gitu ya, struggling banget untuk membiayai anak sekolah tuh harus nunggu tulisan dibuat. Wah banyak lah. Jadi cerita-cerita anekdot kayak gitu tuh bisa jadi cerita. Bisa jadi cerita yang itu tadi mungkin keajaiban di pasar Senen ini bisa jadi contoh tentang kisah seniman dan budayawan. Untuk makan aja harus nunggu dulu tulisan dimuat gitu kan. Betapa satu sisi emosi kita tuh tergugah kayak aduh sedih banget, tapi satu sisi kayak kita kebangun kehidupan pada masa itu. Nah itu adalah anekdot. Ada juga kesaksiannya kalau teman-teman cerita pengalaman seseorang kayak Teh Bunga habis dari Amerika, itu bisa jadi story, cerita strugglingnya gimana, bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Kisah di sana seperti apa, perbedaan budaya seperti, jadi itu adalah kesaksian.
Jadi banyak yang bisa kita jadikan gitu ya. Kemudian ada juga batu loncatan itu yang sifatnya motivasional, kisah sukses lah. Storytelling kisah sukses itu bisa jadi dan sebagainya. Mungkin ini lebih cocoknya untuk bisnis ya. Next. Nah ini juga ya mungkin kisah sukses. Kita paling banyak ini paling banyak terjadi ya kisah sukses. Kalau teman-teman ke ini banyak banget kisah sukses ini menjadi konten story ya, konten yang memang dijadikan cerita-cerita. Nah kemudian ada apologia dongeng-dongeng yang ya ini paling berhasil itu yang Disney ya, Disney, Marvel, cerita Amerika itu kan gak punya aset budaya ya. Maksudnya ya, yang kecuali cowboy berarti. Tapi bagaimana Disney, Marvel itu bisa konten aset budaya itu menjadi bahan cerita ya. Kita tahu Thor, kita tahu Mulan, kita tahu banyak cerita-cerita yang diangkat menjadi karya-karya inovasi kreatif gitu ya. Okay, next. Nah ini kisah-kisah, jadi mungkin ini bedanya kalau kisah-kisah itu ya bagaimana pola dasar narasi yang menjadi kisah adalah yang karakter-karakter yang kita bikin gitu ya. Jadi kita bisa membuat kisah-kisah, kita bisa membuat cerita-cerita sendiri yang memang storytelling gitu ya. Biasanya di novel, biasanya di film dan sebagainya gitu. Nah ini mitos dan legenda yang mungkin juga tadi si Marvel dan Disney itu pintar banget mengeksplorasi mitos dan legenda. Itu yang kita banyak, saya yakin teman-teman di Sunda ini, di Jawa, ya se-Indonesia ini banyak banget konten budaya, baik itu budaya tradisional, budaya modern, budaya kontemporer yang sebetulnya bisa jadikan kita bahan cerita. Oke, next. Oke, gimana memperoleh cerita? Ya bisa dari pengalaman, kayak tadi mungkin Teh Bunga punya pengalaman jalan-jalan ke Amerika, atau teman-teman punya pengalaman dan sebagainya, itu bisa jadi sumber cerita. Atau pengamatan, ini berarti ada riset, ada observasi. Ini yang biasanya saya lakukan, pengamatan. Kayak Kang Hari Rusli, saya nggak sejaman dengan dia. Kang Gimung yang sejaman dengan Kang Hari Rusli. Sejaman. Ya enggak lah, maksudnya Kang Hari Rusli kan hidup tahun 70-an. Ya saya melakukan pengamatan, saya membayangkan, saya memadukan pengamatan dan hayalan. Gimana sih tahun 70-an jadi mahasiswa, jadi seniman budayawan tahun 70-an dan akhirnya itu jadi bahan cerita saya. Jadi ini semua bisa kita lakukan untuk menjadi bahan cerita. Saya yakin teman-teman punya, seperti saya tadi bilang, saya rasanya gak mungkin sekarang tuh gak punya aset kultural. Jadi aset kultural tuh bahan cerita ya. Saya yakin dari tongkrongan, dari kesukaan teman-teman, dari pergaulan, pengalaman, pengamatan, bahkan imajinasi itu bisa jadi bahan cerita gitu ya. Okay, next. Nah ini mungkin strukturnya teknis banget. Ya kalau cerita tuh pasti harus selalu ada 3 unsur ini, ada perkenalan, ada klimaks, ada akhir konflik lah. Jadi intinya kalau membangun cerita ini bukan informasi tapi emosi. Tujuannya bukan memberitahu tapi menginspirasi. Tujuannya bukan untuk memberikan persuasi kayak iklan, tapi bagaimana mendorong semangat. Tujuannya itu adalah menggugah. Jadi bikin menangis, bikin tertawa, bikin sedih. Nah, jadi dalam pikiran teman-teman itu tujuannya itu bagaimana misalkan teman-teman mengabadikan seorang pelestari budaya agar misalkan terinspirasi, termotivasi gitu ya. Jadi bukan budaya ini terbit tahun berapa berkembang, bukan informasi lah intinya. Jadi harus ada konflik, harus ada eksposisi, harus ada klimaks, dan harus ada akhir konflik. Ini teknis banget lah struktur naratif. Teman-teman bisa pilih, tapi teman-teman bisa bikin outline. Kalau kita bikin cerita tuh, ini ceritanya tentang apa, konfliknya apa, ada berapa konflik. Kayak saya misalkan nulis Pure Saturday, saya ceritanya sederhana, konflik jadi musisi atau jadi mahasiswa. Mungkin Kang Teh Bunga juga ngalamin ya. Orang tua teh, kamu udah kerja di bank tapi pengen ngeband. Wah konflik tuh, ribut, perang, bandel, rebel. Itu cerita sederhana, kalimat sederhana yang saya tampilkan di buku Pure Saturday. Konfliknya sederhana, bukan konflik yang gimana mana, tapi pergulatan batin sebagai seorang musisi Bandung. Di tengah dia pilihan-pilihan hidup antara kerja atau ngeband, sekolah atau ngeband, karena hampir rata-rata personel Pure Saturday itu hampir DO. Nah jadi kayak termasuk Hari Rusli. Di buku Hari Rusli juga saya cerita hal yang sama.
Jadi konflik Hari Rusli, bagaimana dia itu, apalagi dia itu kan anak jenderal ya, sosok tokoh besar lah, harus antara lanjut kuliah atau bermusik. Jadi konflik sederhana tapi bisa jadi bahan cerita. Padahal kita yakin semua itu kita ngalamin. Saya juga ngalamin, saya kerja jadi pegawai atau mau jadi penulis aja atau jadi apa gitu. Jadi itu padahal konflik bukan konflik besar yang dialami sehari-hari, bahkan teman-teman juga mungkin mengalami hal tersebut, tapi itu bisa jadi bahan cerita. Nah ini contoh sederhana, klimaks itu penting gitu ya. Pilihan akhirnya ya itu jadi, padahal klimaksnya itu tapi bisa jadi bahan cerita yang menarik gitu. Itu yang saya masukkan di buku Yesterday dan Hari Rusli. Oke, next. Oke, nah ini ya, jadi bisa dilihat aja. Jadi intinya kalau bikin cerita tuh kayak bikin dunia sendiri aja. Ada tokoh, konteksnya apa, klimaksnya apa, konsekuensinya apa. Kayak si Pure Saturday, ya mereka itu akhirnya berkompromi untuk tetap jadi musisi. Jadi sekolah itu kuliahnya lama gitu ya. Nah itu akhirnya mereka yang mengalami dilema seperti itu gitu ya. Oke, next. Oke, next. Nah ini mungkin tadi udah diceritain, next aja. Nah ini, medium apa yang paling tepat Kang sekarang untuk bercerita? Bisa teman-teman sebenarnya bisa aja lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube. Cuman ya pasti akan kalah dengan Rans Entertainment atau dengan apa? Ya maksudnya media apapun bisa. Kang Gemung bikin dokumenter banyak, Kang Gemung tuh medium-medium berkaryanya. Cuman saya spesifik ingin memperkenalkan sebuah medium yang sangat demokratis yang disebut dengan Zine. Ada yang tahu Zine di sini? Zine? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Zine belum tahu. Jadi Zine ini sebuah apa ya? Sebuah media cetak yang berkembang berbasis komunitas. Jadi intinya adalah kayak majalah tapi isinya lebih eksploratif lah. Jadi isinya itu bisa cerita teman-teman, gambar teman-teman, ilustrasi teman-teman. Jadi cerita bisa membuat, kalau buku tuh kayak resmi banget harus masuk ke penerbit, di editoran, harus lolos penerbit, kurasi penerbit. Nah, Zine itu lebih kumaha aing lah, lebih bebas. Nah ini, dan menurut saya kenapa Zine ini menjadi medium yang menarik, karena kebetulan 5-10 tahun terakhir medium ini kayak lagi populer. Ini dengan terlihat maraknya Zinfest di Indonesia, gak hanya di Bandung. Di Bandung tiap tahun ada, bahkan ada medium-medium, bahkan banyak juga fair-fair, pameran festival musik, festival seni, festival desain yang sudah menggunakan medium Zine ini gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan medium ini ke teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman kalau punya cerita tuh ya bisa bikin Zine aja, nulis aja, sesama komunitas saling kamu kirim tulisan, dimuat, dipublikasi, terbitkan, cari komunitas Zine lain, saling berbarter dan sebagainya. Karena apa? Kalau teman-teman gunain TikTok, gunain Instagram, ya bisa-bisa aja. Tapi kan kasarnya ada algoritma ya. Dalam artian algoritma. Tapi kalau Zine itu benar-benar otonom, benar-benar tergantung kemampuan kita, gitu ya. Oke, next. Oke, ya ini Zine itu awalnya adalah budaya komunitas punk. Mungkin Kimung nanti akan cerita lebih detail tentang Zine ini karena sejak 90-an. Nah intinya adalah Zine ini sebuah media yang demokratis dan otonom. Ini biasanya digunakan oleh komunitas punk untuk menyebarkan ide-ide mereka. Karena kita tahu ya kalau anak punk itu mau nulis gak mungkin, karena gak bisa masuk media gede gitu ya. Gak mungkin tulisan anak punk membahas ideologi tertentu ke high gitu ya. Jadi pada 90-an itu mereka menggunakan Zine. Sesederhana mesin fotokopian, menggunakan mesin fotokopian. Banyak juga komunitas-komunitas sastra, salah satunya di Jakarta itu adalah komunitas Matahari yang menggunakan media alternatif. Ini banyak juga 90-an itu sastra-sastra atau novel, dan mungkin Ibu akan cerita lebih detail, yang menggunakan medium Zine. Jadi Zine ini sudah tidak lagi menjadi medium anak punk. Sekarang itu banyak medium yang sangat fleksibel, seniman, desainer, penulis sastra, penulis prosa, penulis puisi sudah menggunakan medium Zine ini untuk berkarya. Karena itu tadi, gak harus nunggu ke penerbit. Kalau lewat Instagram atau sosmed gak harus ada algoritma, dimana yang efeknya tidak masif, tapi ini ada intimasi, ada keintiman yang terbangun antar komunitas. Oke, next.
Ya mungkin tadi udah dijelaskan ya, intinya ini bisa siapapun bikin. Oke, next. Oke, Zin itu ya yang paling penting tuh Zin itu adalah ada sentuhan personal. Jadi kalau kalian lihat di majalah tuh hampir serupa bentuknya gitu, foto. Tapi Zin mah personal, terserah kalian mau tulisan tangan, mau layoutnya kayak gini kayak anak SD gitu ya. Jadi nggak ada bukan anti estetika ya, estetika yang berbeda lah. Jadi anti beauty lah. Jadi nggak harus template, format dan sebagainya. Jadi intinya personalisasi itu menjadi hal yang cukup relevan. Oke, next. Oke, ini klasifikasi Zin banyak banget, terutama yang teman-teman suka cerita yang bisa menggunakan medium Zin ini. Oke, next. Oke, ya tadi udah di ini ya tentang personalisasi. Next aja. Nah, ini mungkin contoh Zin. Ini 2 cerita turnya White Shoes dan band Efek Rumah Kaca. Mungkin tahu White Shoes nggak? Ada yang tahu White Shoes? Efek Rumah Kaca tahu nggak? Tahu. Nah, ada yang tahu. Nah, ini cerita tur. Jadi si Efek Rumah Kaca tur ke Singapura, si White Shoes tur ke mana? Ke Australia. Dibikin scene yang sesederhana itu. Ada cerita tur aja. Jadi dibikin scene-nya, dicetak, dipublikasikan, ya udah gitu ya, diedarkan gitu. Jadi ini mungkin saya yakin teman-teman itu punya cerita-cerita yang bisa di-share gitu ya. Oke, next. Nah, ini zine yang saya bikin hampir sama metodenya, lebih ke eksplorasi arsip-arsip di Bandung. Oke, next. Ini juga sama, namanya Bandung Essential. Saya bercerita tentang arsip-arsip yang saya gunakan untuk menulis musik lah, kasarnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini metodenya saya bercerita menggunakan arsip, terutama arsip fisik, kaset, cover album, itu jadi bahan cerita. Sesederhana liner notes, sederhana foto, sederhana itu saya dokumentasikan, saya rekam, saya bikinkan zine gitu. Jadi zine itu medium yang memang membuat kita bisa bereksplorasi gitu ya. Ini contoh proses risetnya. Saya menggunakan medium artefak, kaset, CD, pokoknya selain wawancara ya, saya menggunakan medium itu dan akhirnya saya tuliskan gitu ya. Oke, next. Ya, ini mungkin prosesnya. Saya dibantu oleh mahasiswa di Telkom untuk konten dan layoutnya. Ini arsip-arsip yang saya gunakan, ada Parahiena tuh ya. Ada tuh nggak Parahiena? Ini ISBI juga nih. Ini saya gunakan untuk mereka mendokumentasikan musik yang ada di Bandung gitu ya. Oke, next. Ya, ini akhirnya cerita karya jadinya ya. Ada ilustrasinya, terus ada tulisannya. Oke, next. Oke, ini hasilnya Bandung Essential volume 2. Jadi saya cerita tentang kisah-kisah apa aja sih yang ada di Bandung selama 1 dekade terakhir, 2013 sampai 2023. Kenapa 1 dekade terakhir? Karena itu arsip yang saya kumpulkan. Jadi kalau 70-an, 90-an itu udah ada di buku Hari Rusli sama Pure Yesterday. Nah, ini ada di ya ini mungkin lebih terkininya saya cerita kenapa sih sekarang itu lagi rame musik-musik senja gitu ya, misalkan kalau teman-teman tahu gitu ya. Jadi cerita yang ada di sekitar saya. Atau ramai lagi festival, kenapa bangkit lagi budaya analog. Nah, itu saya coba ceritakan itu gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini dipamerkan di Bandung Film Fest dan alhamdulillah apresiasinya cukup oke. Ini contoh-contohnya. Jadi intinya adalah dengan zine ini teman-teman tuh gak harus nunggu penerbit, gak harus nunggu ISBN, gak harus nunggu kalau lewat sosmed, gak harus nunggu AdSense atau apalah itu. Jadi intinya adalah bikin, cetak, bagikan, berjejaring, bersilaturahmi. Kuncinya itu aja gitu ya. Oke, next. Ini hanya contoh aja. Jadi intinya dengan cerita itu kita bisa bikin apapun. Selama kita punya cerita dalam pengetahuan lokal, kebetulan ini BRIN itu membuka program, bisa jadi buku, bisa jadi film, fiksi, animasi, atau dokumenter. Jadi itu hanya media aja. Saya sih pengen teman-teman itu tergugah, teman-teman punya aset cerita, membangun dunia sendiri dengan ada tokoh, ada konflik dan sebagainya. Ya udah berkarya. Oke, next. Karena waktu. Nah, ini ya. Intinya adalah dengan bercerita itu kita dapetin hati gitu ya, people's hearts and minds gitu. Jadi saya yakin teman-teman itu adalah makhluk pencerita. Setiap hari kita mengkonsumsi cerita, kita senang sharing stories, kita melihat stories teman-teman ada yang seneng dengan stories yang teman-teman ada kayak sekarang gitu ya. Ada teman saya baru punya anak, saya senang gitu dia membagikan ceritanya karena saya yakin kita ini makhluk pencerita. Kita itu menyukai cerita. Nah, intinya adalah bagaimana sih teman-teman mengembangkan
cerita ini menjadi suatu karya kreatif, terutama menjadi karya literasi gitu. Mungkin itu aja, saya pengennya nanti kita diskusi, sharing lebih dalam, dan saya pengen teman-teman mulai tergugah, sekarang saya punya tongkrongan nih, gimana sih tongkrongan ini bisa jadi cerita ya, kayak itu tadi si kisah seniman Pasar Senen, atau saya cerita dengan Yusuf, itu cerita tongkrongan sebetulnya gitu ya. Maka hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, hatur nuhun pisan Kang, sangat padat dan sangat menambah wawasan. Jadi memang saya ngerasa pisan Kang bahwa manusia itu memang senang bercerita, dan ternyata storytelling ini sangat mampu menjadi media yang berefek lebih besar daripada sekedar informasi biasa. Contohnya misalnya Kang, ketika saya nih misalnya bikin lukisan, terus kalau lukisannya sekedar dipajang aja, orang kan hanya melihat, oh ini pakai akrilik, oh ini tekniknya, ini teknik abstrak atau apa misalnya. Beda cerita kalau misalnya kita menyematkan storytelling di situ, kita menceritakan ini latar belakangnya apa, maksudnya apa, cerita di baliknya apa, karya itu akan menjadi lebih berharga dan mengena di hati para apresiator kita. Nah, itulah yang kemudian harus mampu kita miliki gitu. Kemampuan untuk bercerita itulah yang harus kita miliki dan harus kita lakukan sebagai seseorang yang berkarya gitu, sebagai seorang pengkarya. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan karya secara tekstual, ningali ngumpul karya yang memperlihatkan musiknya aja, memperdengarkan aja, tapi kita bisa membahas hal itu lebih dalam lagi melalui storytelling. Dan seperti yang diucapkan Kang Irhan, bahwa kita semua itu memiliki kemampuan untuk storytelling. Jadi kita jangan takut untuk bercerita. Gak ada yang salah, benar atau gimana. Yang penting kita berusaha untuk menceritakan itu, gitu. Ya, sekarang kita lanjut dulu menyambung ke Kang Kimung. Silahkan Kang Kimung. Ya, sampurasun. Oke, sambil nunggu set PPT saya, kawan-kawan bawa kamera nggak? Bawa kamera? Oke, disiapkan kameranya, kamera yang bisa telepon. Kamera yang bisa telepon. Oh iya? Ya, kalau ini kan biasanya kita telepon yang bisa yang ada kameranya ya. Sekarang lo dirubah mindsetnya jadi kamera yang bisa telepon. Silakan kawan-kawan dokumentasikan apa yang terjadi. Tadinya kalau dari pertama saya pengennya mendokumentasikan juga sama Idhar, tapi nggak sempet terkatakan gitu. Silakan didokumentasikan. Terus nanti kawan-kawan bisa post, bisa tag saya kasih hadiah ada tiga hadiah dari saya. Ada buku satu judulnya Sejarah Karinding Priangan. Buku Ando bisa, dan buku itu jarang sekali, cuma ada 300 di dunia, 377 kata. Tuh, terus ada 2 CD nanti saya kasih ke kawan-kawan yang karya dokumentasinya paling bagus. Jadi silakan, boleh mendokumentasikan, boleh share sebanyak ini, tapi tag saya di Instagram. Saya punya TikTok tapi bingung apa maininnya. Instagram semua punya kan? Instagram saya Kimun 666. Nama saya Kimun. Tadinya rek Kimung pakai D tapi ngarah alay pakai genep gitu kayak gitu. Kata orang itu angka setan. Padahal bukan. Genep itu kan iman. Ya saya iman kan, nama asli kan, rukun iman ada 6. Kata Iwan Fals juga kan sebut nama ku 3 kali, iman, genep religius gitu. Kimun genep tag ke situ. Nanti saya pilih, nanti diambil aja hadiahnya. Saya di Reok udah deket kayak Gagajelang di sini mah. Gitu, oke. Saya kayaknya harus berdiri karena parewang itu. Saya bingung harus ngomong apa, jadi terus cari judul sampai saya dengerin satu liriknya Rex Against the Machine, "Read my writing on the wall." Ya, habisnya gitu. Itu. Ini sengaja saya bikin khusus untuk literasi fair 2024 Perpustakaan ISBI. Oke, next. Saya diamanahi oleh kawan-kawan dari Perpustakaan ISBI untuk menceritakan lebih dulu tentang ekosistem kepenulisan atau ekosistem literatur atau literasi. Dan betul seperti tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, bahwa
literatur atau literasi itu bukan hanya tulisan. Dia bisa berbentuk visual, dia bisa berbentuk audio, dia bisa berbentuk literal. Literal itu tulisan, audio itu pendengaran, visual itu apa yang bisa kita lihat, what we see, itu seperti itu. Dan di ranah apapun, di ranah seni, politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, barisan, apapun itu selalu ada ekosistem. Fungsi ekosistem ini adalah menjamin keberlangsungan kehidupan ranah tertentu, gitu ya. Jadi di ekosistem ini ada 4 sebetulnya, Mas. Simple banget gitu ya. Ada infrastruktur produksi, ada infrastruktur distribusi, ada infrastruktur konsumsi, dan ada preservasi. Produksi adalah infrastruktur yang secara fokus memproduksi, membuat, menciptakan berbagai hal yang bersifat kesenian atau produk. Nah, setelah itu diciptakan, harus dirilis dan didistribusikan. Barulah ada ekosistem yang kedua atau infrastruktur yang kedua, yaitu distributor atau distribusi. Nah, nanti si produksi dan distribusi ini akan menciptakan pasar. Jadi kalau kita berbicara tentang konsumsi, maka kita akan berbicara mengenai pemetaan konsumen. Kita siapa aja, gitu, seperti itu. Dan ini yang jarang ada di kita, belum ini sabotase di Israel. Cek ya. Ini masih Palestina. Yang paling jarang adalah preservasi atau konservasi. Preservasi adalah tempat semua proses produksi, distribusi, dan konsumsi ini diarsipkan dan didokumentasikan. Nah, ini akan terkait dengan masalah kesejarahan. Dan yang salah di sejarah adalah cara pandang kita biasanya. Saya mau tanya ke kawan-kawan, kalau kawan-kawan mendengar kata sejarah, apa yang pertama kali terbayang dalam benak kawan-kawan? Bosan rencana terus? Cerita terus? Masa lalu terus? Mapalkeun. Apa lagi? 1825, 1830. Perang di Ponorogo. Apa lagi? Pada maghrib. Apa lagi? Rata-rata menjawab selalu masa lalu. Nah, salah. Enggak salah. Benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Karena sejarah memang betul ada di masa lalu, tapi kita punya satu ilmu yang pasti, yaitu aljabar. Aljabar itu A tambah B sama dengan A aksen tambah B aksen. Pernah muridnya belajar ya aljabar ya? Nah, itu adalah cerminan bagaimana sejarah selalu berulang. Artinya, kalau kita bisa memahami satu peristiwa sejarah di masa lalu, maka kita harusnya bisa ngedesain ke masa depan seperti apa. Artinya, posisi sejarah tidak hanya terdapat di masa lalu, tapi dia juga terdapat di masa yang akan datang. Bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi yang akan datang berdasarkan dari pengetahuan kita tentang kesejarahan. Simpelnya gini, kalau kita tahu 30 tahun sejarah musik di Bandung, maka seharusnya kita bisa membuat desain 30 tahun ke depan seperti apa. Gitu, seperti itu. Nah, perpustakaan ada di preservasi. Dia menyimpan arsip, ya benar kan? Kalau masuk ke perpustakaan pasti menyimpan arsip dan dokumentasi. Itu ada di situ. Dan fungsi maksimalisasi dari perpustakaan adalah bagaimana caranya perpustakaan tidak hanya menyimpan arsip, tidak hanya preserve arsip, tapi bagaimana perpustakaan mampu melakukan designing ke depan. Artinya, seharusnya keputusan-keputusan penting yang ada di ISBI dilakukan di perpustakaan ISBI. Gitu, seperti itu. Tentang seni dan budaya tata busana di Indonesia harusnya dirumuskan semuanya di perpustakaan ISBI. Kenapa? Di situ arsipnya ada. Kalau tidak ada ya nggak akan. Dari mana kita ngawang gitu ya? Ya, ini tata busana kan semuanya ya. Bayangkan kawan-kawan bisa memahami 100 tahun tata busana. Harusnya kawan-kawan bisa mendesain 100 tahun ke depan tata busana kayak gimana. Gitu ya. Kayak dinding kedua. Hanamuni Hanamangke tan Hanamuni tan Hanamangke. Ini ada di Amanat Galunggu. Dia cek bawah urang-urang, dia cek karubun urang-urang. Tidak ada hari ini, maka ada hari esok. Tidak ada hari ini, maka tidak ada hari esok. Jadi itulah fungsi dari sejarah
sudah dikasih tahu ku karuhun urang teh kalau fungsi dari hari ini dan fungsi dari sejarah, karena hari ini nggak akan ada tanpa ada hari kemarin ya, adalah ada di Mangke, di Engke gitu. Jadi sebetulnya karuhun kita sudah paham bagaimana posisi sejarah sebetulnya seperti apa. Makanya ada peramal-peramal Jayabaya, lalu kan Jongko Joyoboyo, dia meramalkan 2000 tahun ke depan seperti apa. Terus ada Nostradamus, dia meramalkan 2000 tahun seperti apa. Apakah dia sakti? Itu. Dia itu memahami cerita 2000 tahun sejarah dan dia memahami matematika. Jadi dia bisa meramalkan ke depan. Itu designing. Itu adalah strategi kebudayaan. Kawan-kawan ada di universitasnya sekarang, seni dan budaya, bagaimana kawan-kawan bisa mendesainin ke depannya gitu. Nah itu adalah fungsi dari arsip dokumentasi yang ditulis pastinya ya. Oke, next. Ini ketiga, ini studi kasusnya. Dari tadi saya awang-awang, ini studi kasus yang sudah saya lakukan. Next. Jadi tahun 2019 itu saya diminta untuk bikin roadmap pengembangan Karinding oleh Kota Bandung. Saya memulai dari kisah sejarah Karinding di Kota Bandung berdasarkan dari kesaksian-kesaksian. Ini saya tuliskan semuanya di buku Sejarah Karinding Priangan. Ternyata ada 1800-an kayak Pak Indra di Lembang yang bersaksi bahwa kakek buyutnya Samjuru Pantun di kawasan Dayakolot punya Karinding. Next. Ini banyak pisan soalnya. 1921 di majalah Indie Holster with Blood for Netherlands and Colonial. Ini dituliskan kalau Karinding ditampilkan di Gedung Merdeka, dan Karinding yang ditampilkan di Gedung Merdeka itu sudah pernah direkam oleh Jaap Koens 1 tahun sebelumnya. Ini, ya, itu sumbernya. Oke, next. Nah ini majalahnya. Ini Karinding. Lempong mana ini? Saya matanya. Oh itu dulu ya. Itu baris kelima. Tuh, oke, next. Tahun 30-an ada kesaksian Karinding dari seorang petani di Gunung Melayang. Jadi saya bermalang tangkal dari main Karinding. Tiba-tiba aki-aki, wah, jangan meni harus skill kapungkur mah bapak main Karinding teh mengiringi pencak silat di Gunung Melayang. Itu ada kesaksian dari kakek-kakek. Oke, next. Terus air potongan. Itu si bapak-bapak tuh peboy. Ya, oke, next. Nah di tahun 70-80an ada seniman atau musikolo yang bersuara, dia merekam Karinding di Banten. Terus ada Abah Ibu dari komunitas Gudang tahun 78 bersaksi ada kakek-kakek musafir. Nah nu baramayana teh pakai Karinding. Ini pada ngerti sudah kan? Enggak, baiklah yang ngerti geng. Penelitian yang bersuara kemudian dilanjutkan oleh Pak Asep Manta, dosen ISPI. Tahu nggak? Kudu apa kasih bapak? Next, terus 82 Budi Setiawan, Mang Budi Dalton bersaksi bahwa ayahnya Padana Setia juga punya koleksi Karinding. Terus tahun 82 Budi Dalton melihat Hari Rusli, Anggar Hari Rusli dirinya menyertakan Karinding yang dimainkan oleh Pak Asep Solihin, almarhum dosen ISPI juga ya, dan Pak Oman Sumarna sebenarnya sama nih dosen ISPI juga. Ini dimainkan di Yogyakarta ketika Ken Arok. Nah kemarin ditampilkan lagi Ken Arok di Synchronize ya, ditampilkan di rekonstruksi ulang. Oke, next. Terus Mang Budi Dalton main drum. Ini saya pas masih ganteng-gantengnya, ada kumis, ada jenggot, ada jalan Karinding, tahu nggak? Nyada apa oke? Iya di Turangga ya. Di Turangga itu kan ada banyak jalan Karinding, jalan Angklung, jalan Kacapi, jalan Gamelan. Ada di situ ada jalan Karinding. Perumahan ini dibangun tahun 80-an. Artinya di tahun 80-an teh aya. Lamun aya ngomong Karinding punah. Kemana wae. Gitu. Udah dibikin nama komplek kok ya, nama jalan. Namanya sih. Next, terus 9298 Indra mengalami Indra Tarawangsa di Lembang ya. Orang ini lulusan UPI ya. Mengenang pernah digelar rampak sombong Purwakarta di STSI di ISPI ini. Pergelaran ini didokumentasikan oleh Pak Kos, guru SMKI, bagian dari ISPI juga. 98 Indra pernah melihat Epen Zainuddin Sabasuda ISPI OGDW. ISPI tidak lepas dari sejarah ini ya. Memainkan Karinding sekitar tahun 98-99. Satu laporan penelitian tentang Karinding di perpustakaan ISPI. Ya, ada semuanya. Oke, next.
90 2003 Asep terus memainkan dia Asep Mata gitu ya. Terus Asep bersama para peneliti pergi ke Lombok, ini pendokumentasian harpa mulut yang lain. 2003 Karinding Toil diciptakan. Next. Terus ini para pionir di awal 2000-an ada Pak Dodong Kodir almarhum, itu kami Yogasmana, ini Pak almarhum Agung Menedang Lupa Astagfirullahaladzim. Pak Felix, ini Kak Zaini Alif, ini Kak Ridwan Ketagalu. Next. Terus ini Galangan Sorawi, ini yang juga mengeksplor sebelum terjadi dentuman besar Karinding Big Bang. Oke, next. Terus nah ini ada komunitas Dr. Kuri, ini mulai penggalian tentang Sunda Wiwitan di ranah filosofis dan ideologis. Next. Muncullah Karinding Attack yang menjadi pemicu terjadinya kebangkitan kembali Karinding di tahun 2008 sampai hari ini. Next. Terus ini ada kolaborasi antara Karinding Attack, kemudian Burger Kill, kemudian Fadli di MTV Studio. Dan ini menjadi kolaborasi 4 ranah kebudayaan. Burger Kill metal, Karinding Attack mewakili tradisional, Fadli rock, MTV pop. Percampuran kebudayaan. Mulailah ada mindset atau pemikiran mengenai kultur hibrida atau hybrid culture. Ya, next. Ini musik terus tradisional ya, nggak bisa diputar. Ini di 2008 sampai 2011 ini band-band Karinding yang ada. Oke, next. Ini produksi literatur awal nih, ada di buku 200 tahun Bandung, 200 ikon Bandung yang dirilis untuk merayakan 200 tahun Bandung. Oke, next. Ini 2011 Festival Bambu Nusantara mulai rampak Karinding pertama. Oke, next. Di Kota Bandung ya. Terus 2012 konser Gerbang Kerajaan Serigala yang menandai jadi perbaikan seni pertunjukan di ranah Karinding. Oke, next. Terus ini album-album dan berbagai upaya kolektivisme ya yang muncul di ranah Karinding. Oke, next. Ini kolaborasi antara Karinding Attack dengan Noah yang juga menandai bagaimana musik tradisional ini masuk ke ranah-ranah industri major label. Ada kolaborasi dengan ini lain Noah gitu ya. Ini Peter Pan lain Noah Acar. Ya, jadi dia pakai namanya Ariel, Lucky, Lukman, Reza, David. Next menuju Noah. Oke, next. Ini film kayaknya. Next. Nggak usah nanti lihat aja di YouTube gampang maksudnya. Ini antara 2011 sampai 2014 band-bandnya. Oke, next. Ada Profesor Henry Spiller, beliau yang mengingatkan bahwa Karinding ada di seluruh dunia. Dia punya rekaman Karinding pertama di dunia tahun 1893. Dia adalah profesor sosiologi di Universitas Chicago. Beliau yang ngasih tahu dan beliau juga ngirimin perekaman yang dilakukan oleh Benjamin Gilman dan jurnalnya itu dikirimkan dan dia ngasih tahu ini harusnya kamu melakukan ekspedisi penelitian ke berbagai tempat di seluruh dunia. Oke, next. Terus ini literatur kedua nih, sebetulnya literatur ketiga sih, yang kedua tadi ada jurnal karat nggak tertulis. Ini dituliskan oleh Puspita C. Arinda. Ini tentang Abah Olok, The One Rose Karinding. Oke, next. Ini film yang dibikin oleh SH. Kayaknya mahasiswa ISBI juga SH gitu ya. Sekarang jadi pengajar di Unpas, pengajar film. Oke, next. Ini Kartwel Nusantara, eksplorasi yang luar biasa dari eksperimen musik Karinding. Next. Terus ini spirit kolektivisme dengan munculnya Karinding Segala Hawi. Ini dari ada anak-anak hip hop, ada anak-anak BMX, Asagala, nama Hiji. Oke, next. Ini 2014 sampai sekarang tahun 2019 ya. Ini band-bandnya. Dari 2019 ke sini udah lagi petanya. Oke, terus nah ini pengrajin Karinding yang berhasil bikin sepeda dari bambu. Jadi cross teknologinya udah semakin kuat nih di sini. Oke, terus nah, dari yang tadi, dari cerita 300 tahun ya, tadi dari 1800 kan sampai sekarang 300 tahun, benar tuh? Benar ya? Ternyata Karinding itu ada di nasionalisme melalui budaya. Tadi anu main di Gedung Merdeka itu ya, itu Java Institute Kongres, itu nasionalisme. Terus ada di pencaksilat, ada di teknologi perekaman, ada di musisi jalanan, ada di penelitian,
ada di kolaborasi musik populer, politik geografis, ada eksperimental musik, ada wisata budaya, ada komunitas sejarah, ada komunitas kaulinan Gurangkali, ada ruang kajian Kasundaan, dan ada komunitas militan dan independen. 300 tahun perjalanan Karinding di kota Bandung aja ya, ini di tempat yang lain belum nge-track ini. Karinding itu posisinya ada di sini. Hari ini, apakah masih ada Karinding di nasionalisme? Nah itu pertanyaan. Apakah masih ada Karinding di pencaksilat? Pertanyaan juga. Apakah ada di teknologi rekaman? Dan seterusnya. Kalau nggak ada, itu yang harus diadain. Gitu. Kalau ada, itu yang harus diperkuat. Gitu. Jadi kita kalau mau bikin apa-apa, ulah nasal. Based on data semuanya. Based on arsip. Gitu ya. Based on semua yang memang sudah diliteraturkan. Baik literatur audio, visual maupun literal. Gitu. Oke, terus next. Oke, ini pola dan spirit saya akan cepat banget ini. Ini di zaman yang 2008 ketika terjadi kebangkitan. Oke, next terus. Underground spiritnya. Semuanya main Karinding pakai mohawk. Oke, next terus. Independent economic system, ada banyak perlawanan dari kawan-kawan yang menguasai lahan sendiri, lahan itu terus dibikin sistem ekonomi sendiri. Oke, next. Revitalisasi musik lama. Oke, terus kemudian preservasi di historic site, jadi anak-anak Karinding mendiami situs-situs bersejarah dan melakukan aktivitas di situ. Ini di Gunung Padang. Oke, next. Ini ada kelas Karinding, pendidikan, lanjut. Ada produksi pengetahuan dan teknologi atau propaganda pengetahuan dan teknologi melalui buku-buku. Di Memoir Melawan Lupa ada Karinding disebutkan. Di Jurnal Karat jelas kata judul lawe Karinding Attacks, Jumbrum Rebels. Di buku Jumbrum Rebels juga ada, gitu ya, disebutkan. Jadi ini adalah literatur pertama yang dibikin secara intens menceritakan tentang Karinding. Oke, next. Di Progressive Music Vision, bahkan pas pertama kali saya main Karinding, cara Ricin, Darariu, dihandap gitu ya, oke, itu sikap yang bagus untuk alam. Tapi untuk seni pertunjukan, enggak lagi. Membosankan. Bagaimana kita bisa meraih satu format seni pertunjukan yang keren, dah kudu keren, namun keren mendingan lah. Gitu ya. Oke, next. Penciptaan musik ini juga sangat penting karena kita cina kudu digelanjangan. Namun terus-terusan malah yang lama kan nggak akan terjadi hal-hal yang menjadi penanda zaman. Oke, terus ini links, ada koneksi dengan jurnalis internasional. Semua presiden Indonesia punya Karinding. Prabowo juga udah punya sekarang Karinding. Jokowi juga udah punya, SBY udah punya, Ibu Megawati belum. Pak Harto belum juga ya. Soekarno juga belum punya. Oke, next. Ini kolaborasi, ada Fadli, ada banyak ya. Ini sama musik, itu Vincent Moon, itu sutradara, udah kebanyakan sama musik. Terus lanjut, ada perekaman, oke lanjut, album ya. Ada media izin yang tadi diceritakan sama Inhan. Di Karinding pun bikin zin, ada zin KKK zin, KKK itu konser kelas Karinding, itu ada girl power, awalnya dulu juga sama girl power gitu. Oke, next. Ada tadi stage performing art, terus lanjut. Ada manajerial, diperbaiki manajemennya karena banyak sekali calon-calon budaya waktu itu yang kita rasakan. Kita dari underground, saya mah musisi metal ya sebetulnya. Tiba-tiba datang ke musik tradisional, anjir tahu-tahu gitu. Nah, jadi di ranah manajerial kita perbaiki, coba kita perbaiki, disesuaikan dengan underground waktu itu. Terus lanjut. Dan ini hari ini ada 5.000 anak muda, 150-an kolektif, 70-an kota di Jawa Barat, dan seterusnya. Sampai ditetapkan menjadi warisan budaya terbangga Indonesia tahun 2021. Oke, lanjut. Ini bukunya yang kemudian saya tuliskan dan dirilis tahun 2019 yang bagus bikin dokumentasi hari ini, akan saya kasih buku ini. Oke, lanjut. Mindset yang kemudian yang harus kita bangun di hari ini. Ternyata Karinding itu adalah kultur hibrida. Spiritnya independen karena 80% pemainnya berangkat dari kultur independen. Terus dia adalah musik folk, bukan tradisional. Karena dia mainnya metal,
pop gitu. Musik rakyat yang selama ini dimainkan. Musik tradisional ada, tapi dominasinya adalah di musik yang rakyat, musik pop populer hari ini. Mau metal ya popnya ada metal yang populer. Dan panitera pendidikan. Oke, terus lanjut. Ini capital W-nya, lanjut. Ini capital ekonominya, lanjut. Ini infrastruktur yang harus dibangun. Iya, 2019. Dan ini benar dibangun, ini benar dilakukan sampai sekarang. Kayak tadi Peraturan Records itu ada di kedua. Buku sejarahnya iya dituliskan. Publishingnya ada, agensinya ada, gigs dan venue Karindi's Day Out. Medianya ada www.pangaubankarindim.com, silakan dibuka. Bisnis consolidation wacan, view data. Ruang-ruang kelas ada. Terus developing industri, permesinan, fabrikasi dulu. Kru banyak, gigs dan venue kita diulang, media diulang. Jadi ada 3 poin yang belum kita capai selama 5 tahun terakhir. Oke, next. Eta. Itu adalah contoh bagaimana literatur kemudian berpengaruh terhadap strategi kebudayaan. Bagaimana kita mengembangkan sebuah ranah agar secara efektif bisa dibangun. Jadi kalau kita membangun sesuatu tidak boleh nyirong, tidak boleh pantas nama bangun kieu weh. Tidak bisa. Semuanya harus berbasiskan dari literatur. Semuanya harus berbasiskan dari arsip dan dokumentasi. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang saya bikin. Buku ini kebanyakan. Sebenarnya ada film tapi panjang ting film buku nya. Ini adalah buku ke berapa ya? Buku kedua saya. Judulnya Myself Comeback Your Life and Death. Dari buku ini ada 2 hal yang dihasilkan. Karena kan pertanyaannya, kenapa seniman harus nulis? Gitu ya. Nah ternyata setelah saya menulis buku ini terjadi memicu pergerakan literasi independen dengan berdirinya kolektif peneliti Bandung Oral History. Waktu itu Bandung Oral History yang melakukan penelitian terhadap koleksinya Idhar, koleksi kompilasi ya. Idhar ini kolektor kompilasi album Bandung. Terus memicu penulisan trilogi buku Bandung Bawah Tanah. Yang kedua, ada 5 kampanye yang kemudian kita sadari dari buku ini. Ini tanggal 19 Januari 2008 di Selasa Sunario itu disampaikan bahwa PR paling utama di ranah musik independen adalah masalah diskriminasi sosial, kesehatan, dinamika komunitas, arsip dan dokumentasi itu literatur, literasi dan kolaborasi budaya. Ini yang sampai sekarang dipegang teguh oleh kawan-kawan dalam melakukan pergerakan. Tidak pernah berangkat dari 5 poin ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Dinding kelima ini buku ke berapa ya? Next setelah Myself Comeback. Ini buku Memoir Melawan Lupa. Ini menjadi hadiah bagi korban tragedi ACC dan memicu kesadaran politik di ranah musik 70 Rentals minimal. Dan maksimalnya di ranah-ranah musik yang lain yang terkoneksi dengan kita. Karena waktu itu lagi marak-maraknya pilkadanya. Jadi kita jadi paham ternyata untuk menjadi sebuah penguasa itu tidak melulu harus menjadi pejabat publik. Kita bisa menjadi pemimpin politik dalam tanda petik tanpa harus menjadi wali kota gitu, seperti itu. Dan dari situlah mulai ada dagelan-dagelan. Kalau kawan-kawan mengamati ada Presiden Republik Gabon, Man Jasad. Kemudian ada Imam Besar Depanas Dalam, Pidi Baik. Ada macam-macam lah. Raja-rajaan, presiden-presidenan. Itu sebetulnya mencerminkan hal-hal seperti ini. Bahwa kultur ksatria itu harus dibangun. Gitu, seperti itu. Oke, next. Nah, ini dari buku Jurnal Karat menghasilkan memicu pola-pola baru eksplorasi dan eksperimentasi Karindim. Karena ini jurnal harian saya, terus itu dijentrekkan gitu didinya. Jadi orang-orangnya bisa baca dan ini kan dipublish online. Jadi orang bisa baca dan meniru apa yang dilakukan oleh Karindim Tech waktu itu. Dan memicu gerakan kultur hibrida yang tadi sempat kita bahas bareng. Oke, terus lanjut. Dan ini buku Pancep Dina Galur. Membangun koneksi dengan ranah literasi independen dengan industri seni pertunjukan atau korporasi besar yang selingkuh dengan ekosistem musik. Kenapa? Karena buku ini dirilis oleh korporasi besar. Jadi ini dirilisnya kalau
publisher atau publishing apa? Penerbitnya mah independen, saya rilis sendiri, tapi dicetakkan ku salah satu produk rokok gitu kayak. Jadi dari situ teh mulai banyak ada kesadaran bahwa ternyata arsip dan dokumentasi itu penting agar kita value-nya jadi makin kuat gitu di ranah mereka, jadi seperti itu. Dan memicu penulisan 11 buku lagu bawah tanah yang sampai sekarang masih terus dituliskan. Oke, terus lanjut. Nah, ini buku sejarah Karinding Priangan. Buku ini memicu pergerakan untuk menuntut Karinding ditetapkan jadi warisan budaya tak benda nasional dan berhasil. Alhamdulillah ini buku dirilis tahun 2019, tahun 2021 ditetapkan Karinding menjadi warisan budaya tak benda nasional. Karena untuk menetapkan sebuah objek pemajuan kebudayaan harus ada literatur ilmiahnya. Dan buku ini menjadi referensi. Itu seperti itu. Terus memicu dua pergerakan kebudayaan, Karinding menjadi alat bukti pendidikan nasional dan Karinding menjadi warisan budaya tak benda UNESCO untuk kemanusiaan atau World Intangible Heritage for Humanity. Gitu. Jadi ini yang menarik, maksudnya dari setiap buku teh ternyata menghasilkan berbagai hal yang penting gitu dan strategis buat banyak orang. Oke, next, terus ini mah nggak berkaitan dengan musik atau dengan kebudayaan. Ini saya nulis buku jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ketika zaman pandemi. Tapi buku ini kemudian menjadi senjata untuk menetapkan Hari Jalan Nasional. Ditetapkan tahun 2021 ini Hari Jalan Nasional setiap tanggal 5 Juli. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga sama. Ini buku terakhir saya untuk sementara ini. Ya, benar terakhir. Ini buku tentang Kiai Haji Abdul Halim. Buku ini menjadi syarat ditetapkannya Kiai Haji Abdul Halim menjadi pahlawan nasional tahun 2023 dari Jawa Barat. Ada yang tahu Kiai Haji Abdul Halim? Beliau adalah satu-satunya pendiri Nahdlatul Ulama yang berasal dari Jawa Barat, orang Majalengka. Ayah yang di Majalengka tuh? Ada dari Majalengka kok? Ada. Ya beliau mau luar biasa Kiai Haji Abdul Halim ikhlas. Oke, terus lanjut. Dan ini yang buku yang terakhir banget, terus itu tadi. Oke, masih lagu terakhir dari kamu. Buku Skambek di dalam bahasa Inggris ini mungkin yang paling related dengan apa yang sedang dilakukan hari ini. Membangun wacana bersama di ranah akademik internasional, kemudian transformasi spektrum pengetahuan dan narasi budaya ke dunia internasional, sarana diplomasi, jembatan konektivitas ranah musik Indonesia dengan ranah musik global, dan membangun jaringan pemikir di ranah musik. Karena pemikirnya juga harus ada. Ayah artis kudu aya pemikirna. Kalau artisnya go global, maka pemikirnya pun harus go global. Jangan sampai jomplang. Jangan sampai artisnya go global tapi pemikirnya angker we kurang batokeun. Parah kalau gitu ya. Tidak akan bisa balance. Tidak akan bisa maju komunitasnya. Oke, terus lanjut. Nah, ini maksud saya. Literasi di ranah musik terutama ya membangun kultur pemikir yang menyesuaikan dengan skop spasial, band, ranah, pancah di mana sang penulis hidup itu di situ. Jadi harus menyesuaikan tadi. Kalau tata busana misalkan udah mulai masuk ke ranah-ranah global, maka harus ada orang yang fokus memikirkan tentang tata busana juga ke sana. Tahun 2015 ketika Burger Kill dan Jasad manggung di Bloodstock bareng, saya jadi pembicara di Modern Heavy Metal Conference di Finland. Di masa yang sama, itu cuma beda 1 bulan kalau nggak salah. Itu yang kita kejar. Setiap ada pergerakan kawan-kawan yang sifatnya internasional, kaum pemikirnya pun sama melakukan penetrasi internasional dan membangun jaringan yang sama antar sesama pemikir. Kenapa? Indonesia itu tidak cukup. Indonesia itu terlalu kecil untuk pikiran. Untuk para pemikir Indonesia mah, terlalu kecil. Pemikiran yang diproduksi oleh musik populer terutama atau budaya populer atau apapun itu skupnya adalah global. Selokal-lokalnya kita punya nilai yang global yang sangat kuat. Karinding misalkan ada 1169 nama di seluruh dunia. Jadi selokal-lokalnya Karinding dia tetap bernilai global. Gitu, seperti itu yang harus dipahami juga. Oke, next. Dan apa yang saya dapat? Tadi saya bilang ke Bunga saya nggak bisa menceritakan apa yang saya dapat. Secara perekonomian mah jelas ya, dan lumayan atau secara status juga
saya dapat, tapi kan nggak bisa disampaikan ya. Maksudnya hal-hal yang seperti itu hanya saya yang tahu. Tapi yang sangat terasa dari apa yang tadi itu kan yang dirasakan oleh komunitas ya, benar ya? Yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Yang saya rasakan, saya dapatkan dari berbagai aktivitas penulisan yang saya lakukan adalah kepercayaan dan kawan-kawan semua. Saya merasa hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya di sini diundang oleh Perpustakaan ISBI, hatur nuhun Kang Heri dan kawan-kawan semua. Adalah sebuah kebanggaan. Kita bisa bersama, kita mulai terkoneksi. Kita punya kisah yang sama. Bayangkan kalau saya nggak ada di sini, apakah saya punya kisah yang sama dengan kawan-kawan semua? Ada nggak? Tidak akan ada. Karena saya ada di sini, maka kita punya kisah yang sama. Makanya apa yang saya dapatkan? Kawan-kawan semuanya, kawan-kawan baru, kawan-kawan yang luar biasa. Ini adalah hari yang luar biasa, gitu. Dan saya dipercaya untuk berbicara. Sejujurnya saya jarang berbicara tema. Sepanjang hidup saya, 80% hidup saya adalah bertanya, bukan menjawab. Saya peneliti, saya penulis, saya musisi yang membutuhkan riset dalam produk, memproduksi semua yang saya lakukan. Jadi 80% kehidupan saya adalah bertanya banyak hal ke banyak orang. Saya jarang sekali menjawab, saya jarang sekali berbicara, kecuali lamun keur ngajar, arek berbicara, gitu. Jadi kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk menjawab hari ini, karena biasanya saya yang nanya-nanya ke kawan-kawan semuanya, gitu berarti. Ya, oke, next. Thank you. Atur nuhun. Mari kita berdiskusi. Atur nuhun. Lupangan. Jangan ngantuk. Tadi teh Kang aya nu menarik pisan. Yang sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi kita juga bisa mendesain masa depan. Nah, hal eta teh terjadi juga gitu di dalam dunia desain. Dulu aku pernah baca bahwa pakaian zaman dahulu itu di Eropa hanya menggunakan warna putih dan bentuknya rok. Mau laki-laki ataupun perempuan pakainya tuh rok dan warnanya putih. Tapi karena para writer, si perancang-perancangnya, kemudian juga berkaitan dengan politik dan ekonomi, kemudian dibuatlah desain khusus berbasis gender. Jadi misalnya ada yang asalnya warna putih doang nih, kan otomatis kalau punya anak 2 laki-laki dan perempuan, kalau bajunya putih sekali ewang tuh pakai yang putih. Nah, maka dari itu ada pemikiran-pemikiran pada saat itu kita harus menciptakan tren pakaian di masa depan. Mulailah dari situ menciptakan tren warna, yaitu warna biru untuk perempuan dan warna pink untuk laki-laki, pink atau merah gitu ya. Nah, terus bentuknya pun diubah, rok jadi untuk perempuan dan celana untuk laki-laki. Dari situlah tren pakaian terus berkembang gitu. Dari yang asalnya putih dan rok doang, sekarang produksinya pada saat itu menjadi celana juga rok dan warnanya pun jadi beragam, khususnya warna biru dan merah muda gitu. Nah, maka dari itu teman-teman pun bisa gitu, jangan hanya termakan tren sekarang, jangan hanya sejarah itu seperti Kang Kimung yang sudah jelaskan tadi hanya tentang sejarah masa lalu, romantisasi masa lalu, tapi kita juga bisa mempunyai pemikiran-pemikiran maju ke depan. Kira-kira kita harus membuat karya apa nih yang bisa masuk di masyarakat, dan kita jangan termakan tren saja, tapi kita justru mungkin suatu hari ada di antara kalian yang menciptakan tren di dalam dunia fashion and design gitu. Terus tentunya Karinding pun bisa tetap eksis dan bahkan bertambah eksis juga karena storytelling ya kan, berhubungan dengan yang Kang Idhar tadi katakan, ternyata Kang Kimung sudah melakukan storytelling yang sangat banyak dari buku, film, lagu dan lain-lain. Berarti relate ya kan? Nyambung. Sangat nyambung. Lalu kita itu harus membuat sesuatu, kalau kita membuat sesuatu itu harus based on literatur, agar apa produk yang dihasilkan kita bisa tersampaikan, bisa diterima, bahkan bisa berpengaruh di masyarakat. Berdampak, contohnya misalnya memicu pergerakan, mengubah pola pikir, bahkan menimbulkan kebijakan-kebijakan baru. Gitu. Gimana teman-teman?
Jadi kan kalau kita bikin karya itu pasti punya story-nya masing-masing yang mau. Nah, di setiap story itu pasti punya emosinya yang harus disampaikan kan. Nah, aku tuh mau nanya gimana sih caranya biar si emosinya itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dan tidak terlihat memaksakan gitu. Oh, agar tidak terlihat memaksakan si pesan yang kita bikin ya. Namanya siapa tadi? Kita namanya siapa? Aulia. Aulia. Iya, Aulia. Ini menarik banget. Tentu saja saya yakin tadi saya di awal statement saya, kita ini manusia. Kita tuh pasti punya cerita. Saya yakin gak mungkin teman-teman tuh gak punya cerita. Tadi kita udah jelasin bahwa Kang Kimung tuh dengan banyak ceritanya, banyak aspek yang disampaikan, dan kita punya punya emosi yang pasti bisa terdeliver dengan storytelling itu. Kalau pertanyaannya Aulia, gimana sih Kang agar pesan yang kita atau story atau kisah atau cerita, saya pengen cerita tapi biar biar tidak terkesan memaksakan ya, dengan kayak kisah ini dan sebagainya kayak maksain sesuatu, dan seolah-olah itu tuh kayak jadi justru bukan jadi satu hal yang bisa ditafsirkan dengan baik gitu ya. Sebetulnya kalau prinsip saya yaitu tadi ya, kayak tadi di Pure Saturday, kisah tentang anak band yang struggling dengan milih jadi musisi atau ngeband. Kita ngalamin pasti ya dilema-dilema itu. Aulia mungkin ngalamin, mas saya masa mau nikah dulu saya jadi desainer terkenal dulu, nah gitu ya misalkan. Jadi pasti akan selalu ada kisah-kisah yang memang sebetulnya ada di setiap kita. Jadi pertanyaannya gimana sih Kang? Carilah kisah yang relate sebetulnya. Jadi menurut saya sih, agar pesan itu sampai, kisah itu nyampe, rumusnya cuma dua sebetulnya, relate sama relevan. Ya itu yang jadi alasan, misalkan, wah sekarang Bernardia, gitu ya. Buat generasi kalian ada itu Bernardia, lagunya Bernardia buat kalian mah relate, relevan, kasih tentang 1 bulan patah hati, bagi saya dan Kimung itu relevan. Relevannya udah cicilan KPR, sudah tagihan kartu kredit, home sweet loan, ada itu home sweet loan, itu relate dengan saya karena ngomongin KPR gitu kan. Jadi agar tidak memaksakan, Aulia bisa ceritain yang mungkin kisah itu relate dengan ya caranya banyak lah, bisa survei, bisa observasi, itu kan bahasa teknis ya. Saya survei dulu, saya punya kisah ini kan agar menarik, gimana kisahnya relate atau enggak sih dengan yang pengen diceritain ya. Misalkan kalau Aulia pengen bikin kisah tentang pebatik yang sudah tua di Trusmi misalkan, tentang bagaimana anak mudanya atau anaknya itu sudah tidak mau jadi pebatik lagi, kan biasanya gitu ya kalau ngomongin di suatu daerah-daerah pebatik atau sanggar, biasanya anak mudanya itu udah gak mau lanjutin itu ketika saya penelitian banyak banget lah isu-isu kayak gitu ya. Nah itu kan itu bisa jadi sesuatu yang relate gitu ya, relate tentang gimana sih kisah itu, pesan itu bisa relate terhadap generasi muda yang sebetulnya bagaimana kalau kata Kang Bimung tadi ada ekosistem presentasi gitu ya. Sekarang itu banyak banget kalau anak muda mah tipsnya kudu keren lah. Tips anak muda mah harus bikin sesuatu kudu keren gitu ya, makanya banyak jargon-jargon kembali lagi bertani, slow living. Sekarang kan banyak gitu ya. Bisa aja Aulia bikin kisah tentang agar anak muda tertarik lagi menjadi pebatik. Ya udah kisah-kisah yang gimana agar itu bisa minat juga gitu. Jadi harus relate dan relevan. Karena saya yakin Gen Z itu generasi yang unik ya. Gen Z itu generasi yang unik, kalian itu generasi yang unik. Paginya, malamnya kalian teh dugem gitu ya. Paginya bisa demo di Senayan gitu ya. Ya kan? Kalau generasi saya dulu, kayak ini mah kalau mau jadi aktivis mah anak Arab gitu, misalnya anak musik mah ya senang-senang, misalnya kayak dulu mah soalnya kayak gitu. Jadi intinya adalah ya kita harus relate dan relevan dulu sih. Kayak tadi gitu ya, kenapa saya bikin buku ternyata banyak yang yesterday tidak relate-nya ya dengan teman-teman musisi indie. Karena saya yakin kisah itu relevan, relate dengan
teman-teman semua, terutama yang mungkin persinggungan di antara karir ini mau jadi band atau mau jadi pegawai, mau nerusin sekolah atau lanjutin ngeband, itu hal yang menurut saya dari dulu sampai sekarang itu relate dan relevan untuk jadi seniman di Indonesia gitu ya, kisah-kisah seperti itu. Jadi mungkin buat Aulia ya biar tidak maksain gimana, ya udah kamu bikin cerita yang relate, yang relevan. Caranya gimana ya, itu tadi bisa survei, bisa observasi, bisa nanya-nanya, bisa ya banyak hal lah ya. Kalau itu teknis ya, teknik. Oh Pak ini relate-nya, ini relevannya, jadi ya udah bikin cerita yang seperti itu. Baiklah, terima kasih. Benar banget kan masalah relevan dan relate eta. Seperti Karinding juga yang Kang Kimung sudah lakukan selama ini. Itu kenapa bisa sekarang terkenal dan anak muda teh ngerasa keren sama Karinding teh gitu. Kenapa sih? Ya karena awalnya sama metal itu kan. Dulu sebelum Karinding masuk ke metal, aku pun sendiri kurang mengenal Karinding. Jadi pertama kali mengenal Karinding tuh justru lewat metal. Aku pun seperti itu gitu di zamanku juga. Jadi, nah hal itu salah satu contoh gimana sih membuat yang tradisional itu menjadi relevan lagi hingga saat ini. Itu salah satu strategi-strateginya gitu. Sudah cukup? Ada? Ini saya cerita perkembangan menarik aja ya. Saya ngajar di FIK. FIK itu Fakultas Industri Kreatif. Rata-rata hampir sama kayak kalian, seni rupa dan desain. Dan kemudian ada satu ya sama ada KTF. Kalau di Telkom itu ada KTF Kria Tekstil dan Fashion. Kebetulan saya ada mahasiswa wali saya. Jadi saya tuh nggak tahu. Jadi kalau di ISPI ya, tapi kalau di Telkom itu saya lupa tiap hari Rabu atau Rabu sih, terutama Rabu, banyak perempuan itu berkebaya. Kebaya itu banyak banget. Saya nggak tahu apakah ini disuruh. Kalau disuruh dari kampus kayaknya enggak, cuman memang ada di Telkom itu Rabu Nusantara. Terus ada juga kalau laki-laki itu hari Rabu itu rata-rata yang pakai taksi dan sebagainya, tapi banyaknya itu pakai baju yang lebih kayak ada pakai sarung. Saya juga bingung, sih benar-benar pakai sarung nggak kampus gitu ya? Itu lagi rame banget. Terus tiba-tiba ada wali saya, kebetulan wali saya adalah wali saya. Terus dia cerita, Pak, iya Mbak, terkenal. Aku kan kebetulan mahasiswa wali saya itu udah mau magang nih. Kok dia tuh kayak gak magang-magang? Pak, dia mah magangnya elit Pak. Kenapa elit? Dia udah konten kreator terkenal. Dia followernya udah 1.000, ratusan ribu. Kontennya apaan? Cerita sehari-hari dia berkebaya. Jadi dia itu teks. Nah, mahasiswa wali saya itu hanya bikin konten sehari-hari dia, bikin storytelling keseharian dia berkebaya, memakai kebaya. Makanya ya sekarang itu makanya tadi kata Kimung, anak muda mah kudu keren. Ya jujur generasi saya mah gak ada perempuan yang berkebaya ya, maksudnya baju distro lah gitu kan. Ini konten berkebaya, dia bikin storytelling ya, mungkin platformnya digital ya, TikTok ya. Dia tuh bilang followernya ratusan ribu Pak. Karena itu gara-gara saya tahu kenapa dia teh magang-magang, ternyata dia tuh udah kayak sibuk lah. Iya Pak, dia mau konten kreator, banyak endorse Pak, dari keseharian dia berkebaya. Dia storytelling berkebaya. Dan memang saya pernah menyaksikan, ya memang karena kita kok banyak, dia bikin kebaya, bikin sih, dia pakai kebaya. Nah ini kan maksudnya ya fashion, tata busana, menurut saya sih itu tadi. Saya yakin semua orang itu punya aset budaya. Yang preferensinya beda-beda aja, relate-nya beda-beda. Kimung relate-nya dengan Karinding, saya relate-nya dengan mungkin zin, musik, budaya pop. Mahasiswa wali saya relate-nya dengan kebaya. Nah saya yakin teman-teman itu punya hal yang bisa diceritakan. Nah ini contoh sederhana, yang medium bisa apa aja ya, mungkin ini karena Gen Z dia menggunakan TikTok. Hanya keseharian dia berkebaya. Nah itu karena menurut saya sih efek ke depan dari storytelling yang paling bisa berdampak itu adalah personal branding. Personal branding. Era sekarang mah bahkan era sekarang tuh katanya ijazah tuh udah gak relevan. Katanya, saya juga bukan ada HRD ya. Tapi yang dilihat itu personal branding kita di sosmed dan karya kita. Ini personal brandingnya kemana sih? Orangnya suka apa? Ketertarikannya seperti apa? Preferensinya apa?
Nah, jadi kalau ada bahasa sekarang tuh culture is the attention asset. Jadi ketika kita punya kepekaan budaya, maksudnya kita punya kecenderungan kebudayaan, maksudnya kayak Kimu ke metal, Karidik, saya ke musik indie gitu misalkan, itu menjadi aset kita, itu menjadi cultural asset yang sampai Kimu sampai segini berkaryanya itu ngulik Karidik dan metal dan indie. Saya pun sama, meskipun sebagai dosen apapun yang saya omongkan tadi itu jadi cultural asset gitu. Dan saya yakin eksplorasi itu banyak, apalagi dunia fashion. Saya yakin banyak banget, apalagi di industri kreatif. Nomor satu tahu nggak apa dari industri kreatif yang sumber paling besar tuh kriya, fashion. Indonesia tuh nomor satu tuh bukan musik, bukan film. Satu tuh fashion, kedua kuliner, ketiga kerajinan. Jadi sebetulnya potensi fashion, kriya tuh banyak banget. Tergantung bagaimana kalian men-storytellingkan. Nah ini contoh aja ilustrasi kayak berkebaya aja bisa menjadi satu cerita gitu ya. Ya, siapa tadi itu namanya? Sofio. Ya. Saya sama sebetulnya sama Idhar ya, pada dasarnya sama. Mungkin kita mulai dari yang terkecil aja dulu, dari kamu aja dulu. Ceritakan tentang diri kamu gitu. Tadi personal branding itu memang salah satu hal yang paling kuat dan sangat efektif untuk masuk ke berbagai ranah. Jurnal kayaknya kamu mulai menulis jurnal, mulai apapun itu mau menulis atau kamu mau bikin vlog gitu ya, pakai video biar gampang. Karena saya juga sejujurnya sekarang udah jarang banget menulis. Mata saya teh lagi mata-mata banget gitu sekarang teh. Perih teh kalau ngelihat lama ke laptop teh. Jadi saya lebih banyak nge-set handphone saya pakai di video, terus saya ngomong gitu lebih banyak gitu. Nah nanti hasilnya si audionya sama saya dimasukin ke Google Text. Jadi udah dibantuin tuh sama Google mesti pengetikkan. Jadi saya mah tinggal ngedit tuh udah beres gitu, narasinya selesai. Tapi jadi saya punya dua produk, ada tulisan, ada visual. Perkara nanti tulisannya dibikin tulisan, visualnya dibikin film kayak gitu, itu mah gimana nanti. Yang penting kita setiap hari konsisten melakukan itu. Gitu. Jadi dimulai dari kamu dulu melakukan itu dan harus konsisten, harus setiap hari gitu ya. Mau itu kamu publikasikan di sosial media, enggak. Itu tujuannya mungkin untuk menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ataupun tidak juga nggak jadi masalah karena kan nantinya publikasinya adalah apa yang terkait dengan tata busana gitu ya. Itu yang kayaknya harus dilakukan tuh, hal-hal paling kecil. Jangan pernah menganggap sesuatu hal itu tidak penting. Karena bagi saya kan nggak tahu tata busana seperti apa ya. Jadi sekecil apapun, setidak penting apapun yang menurut kalian tidak penting, bagi saya mah jadi penting. Karena saya tidak tahu gitu. Nah jadi jangan pernah menganggap ada satu hal tidak penting, segalanya adalah penting. Ceritakan aja, gitu kayak gitu. Dan ceritakan dalam cara kamu, otentik. Kalau kita berbicara tentang Gen Z, itu yang saya tahu Gen Z itu adalah generasi yang sangat menyukai otentisitas. Mereka tidak mau kayak orang lain gitu, tidak mau seperti orang-orang lain. Pokoknya pengen menjadi diri sendiri, itu hal yang bagus. Jadi di dalam DNA kamu teh sudah dimodali itu sama Gusti Allah teh gitu. Jadi kalau kamu just speak the way you are aja gitu. Jangan, yang kedua berani. Jangan takut ada orang yang dalam tanda petik menghujat, karena ada orang yang menghujat pasti ada orang yang suka gitu kayak gitu. Jadi just speak it up gitu, diceritakan aja gitu. Perkara nanti kemudian mau dipublikasikan dalam bentuk apa publikasinya, apakah dalam bentuk tulisan, berarti nanti koneksinya dengan penerbit gitu kan ya. Apakah dengan film, berarti nanti kita konektivitasnya dengan orang-orang film, atau dalam bentuk web publishing. Kalau sekarang kan webtoons gitu kan, misalkan kamu kolaborasi sama komikus gitu misalkan. Jejaki juga, tadi Indahar bilang yang relevan ya. Mungkin saya juga pengen menambahkan, coba jejaki jangan hanya dengan yang relevan. Coba jejaki yang tidak relevan sama sekali. Misalkan
kamu tata busana kolaborasi dengan arsitektur gitu misalkan. Saya pernah kolaborasi dengan arsitektur. Saya dikontak sama orang Sarawak, sama Wendy Theo namanya, dan Amitan, dia desainer interior. Saya pengen kolaborasi sama musisi, sama kamu katanya. Jadi kita bikin gerbang festival di Sarawak, di Rainforest Fringe Festival, bukan Rainforest Festival ya, Rainforest Fringe Festival. Itu kecil, festival kecil, para pencipta, para kreator juga. Kita bikin Get Festival, orang masuk ke situ, interiornya disimpenin alat-alat musik, bambu, ada angklung, ada calung, ada karinding, ada celempung, ada macam-macam aja. Jadi orang yang masuk ke Get Festival itu mereka mengkawan gitu kayak gitu. Seru, kita tampil di situ, dah aja. Itu di tahun 2018 sebelum saya keluar dari Kartini tadi. Pas pandemi 2021, si Wendy kontak email saya, Kinung, good news katanya. Kamu ingat nggak Get Festival yang kita bikin di Sarawak itu dibeli sama perusahaan Cina? Formulasinya. Jadi sama perusahaan Cina itu dibikin Get kantor. Nah, nggak ada si alat-alat musiknya mah. Alat-alat musiknya pakai laser, pakai apa? Pokoknya kalau kita lewat laser itu teh bunyi gitu. Jadi seneng orang lewat Get itu teh banyak bebunyian yang ada di situ. Nah, kayak gitu sih, itu yang sensor ya. Ada sensor gitu kayak gitu. Jadi apa ya? Coba jajaki juga hal-hal yang memang kayaknya jauh dengan saya. Kaboknya dan kabok penasaran saya kayak dia kumaha saya musik kolaborasi dengan arsitek, dengan desainer interior. Asal mungkin gitu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan jadi sesuatu hal yang gede gitu misalkan kayak gitu ya. Jajaki aja ya, seni mah bebas kayaknya ya. Apapun itu jangan kehilangan kebebasanmu dalam berkata-kata gitu, dalam melakukan apa-apa. Dan satu lagi kalau distribusi internasional kata mah gampang pisan zaman sekarang mah, asal ditranslate ke bahasa Inggris minimal itu. Atau kalau kamu punya spesifikasi negara yang dituju, Prancis gitu misalkan, terjemahkan ke dalam bahasa Prancis gitu, kayak gitu tinggal dialih bahasakan aja. Karena nanti kalau ada satu aja yang nyambut, kita biasanya saling terkait satu dengan yang lainnya, beja-beja gitu kayak gitu. Jadi memang untuk internasional mah gampang, tinggal ganti aja. Banyak kawan-kawan musisi, kawan-kawan saya mengubah lirik mereka jadi bahasa Inggris. Itu saya tidak setuju, karena sepanjang pengalaman saya di luar, terutama di Eropa, orang lebih suka bahasa Sunda. Mereka lebih di bahasanya antik gitu. Mereka nggak ngerti, tapi mereka nggak betul ngerti kok. Nah, yang harus di bahasa Inggris kan adalah publikasinya, press release-nya, press conference-nya, storytelling-nya tadi yang kata Ilham tadi yang diperbuat sama ini. Ya, itu jadi gampang, tinggal translate aja. Itu kamu udah internasional. Ya. Aku menambahin, kan ini generasi Z ya kita ya. Dan emang kita punya banyak kreativitas, punya banyak ini, dan kayak nggak mau ikut orang lain gitu. Cuman satu masalahnya itu kayak males, magernya itu loh, kayak itu tuh yang susah banget, sama apalagi kita cewek, terus ada ketumbulan kan, jadi kayak udahlah. Aku tuh pengen ngupload kayak di TikTok tiap hari, tapi kayak udahlah gitu. Kalau lagi ada masalah kah, kalau lagi ada problem kah, atau kayak emang malas aja, atau kesibukan yang lebih sibuk yang nggak bisa megang HP gitu. Generasi rebahan ya. Iya, jadi kayak susah buat itu. Ya, magernya. Ya nggak apa-apa ya, dan malas mah manusiawi, asal nggak keterusan aja malasnya. Masa kamu sepanjang tahun malas kan nggak juga ya? Iya. Ya semingguan mah malas nggak apa-apa, saya juga sering dah. Tapi kalau saya butuh disiplin. Kalau saya butuh disiplin, terutama dalam hal menulis. Orang selalu mengkaitkan pekerjaan seni dengan mood. Saya tuh orang yang sangat tidak percaya mood. Bagi saya mood itu bisa diciptakan. Jadi saya selalu punya jam-jam khusus untuk menulis. Dulu kalau ketika saya masih ngajar, biasanya saya bangun tidur teh subuh. Nah, dari subuh sampai ke pagi-pagi sebelum berangkat kerja, itu saya nulis tuh sekitaran 1 jam, sekitaran segituan. Terus berangkat kerja biasanya nyampe kantor itu jam 8,
Saya mulai ngajar sengaja siang. Nah dari jam 8 sampai siang itu saya nulis lagi. Terus kerja, terus ke common room, ketemu sama Indah di sana. Itu kita janjian untuk wawancara dan nulis juga. Setelah itu pulang ke rumah sekitar jam 9-an, ketemu sama keluarga dulu, keluarga tidur, jam 12 sampai ke jam 2 nulis lagi. Nah jam 2 itu tidur, harus tidur ya. Jam 4, jam setengah 5 itu tidur lagi. Harus nulis maksudnya. Dari jam 12 sampai jam 2 itu nulis. Jam 2 sampai subuh itu tidur. Nah gitu terus. Ada siklus tertentu yang memang saya ciptakan. Kalau ada yang istilahnya writer block gitu ya, ketika nulis, nulis naonnya. Nulis kan bukan hanya masalah tulisan. Nulis itu ada, kita bisa browsing di internet, lihat-lihat gambar gitu ya, atau lihat-lihat foto. Nah mungkin males juga bisa diakalin sama gitu tuh. Nyari referensi ya, nontonan TikTok orang gitu kayak gitu. Itu kan mereka ini. Nah itu teh harus dihitung. Itu teh harus dihitung sebagai waktu pekerjaan kita sih. Kalau saya mah ngitung itu. Nah alhamdulillah buku pertama saya yang sendirian tuh yang comeback itu bisa selesai 1 tahun 3 bulan teh karena disiplin banget. Nah yang setelah itu udah nggak disiplin, jadinya 3 tahun karena beres. Sejarah Karya Priangan itu 10 tahun yang saya ditulisnya. Itu kayak gitu sih, itu yang kayaknya bisa disiasati atau gimana, tapi jangan memaksakan. Karena kalau dipaksakan nantinya ada resisten di dalam diri kamu. Karena zaman sekarang mungkin zamannya resilient, bukan resilient itu luwes. Jadi kita memang harus luwes dengan berbagai hal yang kita hadapi, tidak resisten, tidak cepat menolak gitu. Harus benar-benar bisa melakukan dialog dengan jadwal kehidupan kamu sendiri gitu kayaknya. Kan banyak malas pada. Saya juga malas. Gitu kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada kayak kita tuh sibuk banget gitu, jadi kayak gak sempet gitu, jadinya keburu capek gitu. Sibuk mah manusiawi, bagus malah alhamdulillah sibuk. Iya. Kan pengen ngupload, pengen edit, tapi kayak udah terlalu sibuk, capek gitu. Tapi kalau ngomong doang mah sempet kali ya, kalau cuma ngomong doang mah nggak usah diupload. Jadi kayak kalau misalnya bikin video aja langsung upload gitu. Jangan ya, bebas kalau mau diupload mah enggak. Kalau memang harus diedit dan butuh waktu, nggak usah diupload. Disimpan. Ya, diarsipkan aja, didokumentasikan aja. Kan tadi jurnal harian. Jurnal itu ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan ini mah nggak keren, nggak apa-apa. Didokumentasikan aja, nggak usah dipublikasikan. Tadi saya bilang jangan merasa ada yang tidak penting. Semuanya jadi penting. Berarti semuanya disimpan aja gitu. Simpan aja. Apapun, misal bikin puisi kah, bikin buku kah, bikin cerita kah gitu. Betul. Atau bikin video gitu. Ya, jangan pernah menganggap sesuatu jelek. Itu mah masalah waktu aja. Mungkin apa yang bagus hari ini jelek di masa yang akan datang. Apa yang hari ini jelek, nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan malah jadi bagus gitu kayak gitu. Simpen aja lah. Percayalah, nanti 10 tahun kemudian kita akan melihat dengan ketawa-ketawa. Ini kalau siap, upload lah gitu kayak gitu. Ya, ini Ida ada yang mau nembak. Siapa tadi namanya? Sopiu. Iya, Sopiu. Nah ini mungkin masukan buat semua semua teman-teman di sini ya. Ya kita kan mostly pelaku kreatif ya, teman-teman desainer, ibu penulis, saya penulis, Teh Bunga musisi, penulis juga. Ya ini memang hal yang tidak bisa dipungkiri ya, Gen Z katanya generasi rebahan, FOMO gitu ya, katanya gitu ya. Tidak konsisten, bikin ini, bikin itu, tapi itu ya gak apa-apa gitu. Itu tadi Kimung, rebahan itu manusiawi, FOMO juga selama tidak kebablasan juga manusiawi. Cuman ada satu hal di pelaku kreatif ini yang disebut dengan mental block. Mental block itu apa? Kita seolah-olah pengen bikin sesuatu itu jadi beres. Misalkan saya pengen bikin buku, seolah-olah pengen langsung jadi beres. Bikin video, seolah-olah pengen langsung jadi beres. Terus pengen nulis, pengen bikin sesuatu jadi beres. Nah, ini saya sharing aja. Kebetulan kalau gak percaya, saya nulis buku Hari Rusli itu 300 halaman.
itu beres dari Agustus sampai Desember 4 bulan. Dari 4 sampai 5 bulan. Relatif cepat dengan riset, dengan wawancara, termasuk penulisannya dan sebagainya. Karena saya menerapkan 2 strategi ini. Pertama itu adalah strategi jangan memulai dari scratch nol, scratch kasar. Maksudnya jangan mulai sesuatu itu dari blank page, dari halaman kosong. Jadi selalu bikin outline. Jadi selalu nyicil. Misalnya kalau saya nulis buku ya, bikin dulu outline. Bab 1 akan ngomong apa, seperti apa, bab 2 apa. Kalau mau bikin video, apa yang mau saya omongin, butuh apa aja. Jadi jangan pernah memulai ide itu dari blank page, dari sesuatu yang kosong. Minimal outline, minimal coret-coret, sketch. Kalau fashion itu sketsa lah. Kalau kalian mau bikin desain fashion, pertama tuliskan dulu idenya. Fashion ini dari mana, apa, mungkin sketsa dasar, sketsa nol. Jadi jangan langsung mulai fashion jadi langsung. Tulisan langsung jadi, jangan mulai dulu scratch. Jadi jangan mulai, pokoknya intinya jangan memulai dari nol, jangan memulai dari blank page. Yaitu kalau menulis itu mulai dari outline dulu, bagi per bab dari outline, poin paragraf 1 saya mau ngomongin apa aja, paragraf 2 saya mau ngomongin apa aja, sampai ke detail, sedetil paragraf. Itu pertama. Kedua itu terapkan di mindset kita small wins. Jadi katanya ada teorinya the flow, namanya teorinya tuh. Katanya otak kita kalau kita sudah nemu flow-nya kayak teh bunga lah. Kalau bermusik ketika udah kabetrik lah, wah 7 jam deh ya terberes-beres, mandi ya tuh, wah gitu ya. Nah itu udah nemu flow-nya. Jadi katanya saya nggak percaya teori Kimung, misalnya Kimung tadi nggak percaya pun emang benar. Karena ada flow-nya, setiap manusia tuh punya tinggal nemu nggak klik flow-nya. Ya kayak teman-teman kalau udah nugas, deadline, wah kayak beres gitu ya, wah SKS-nya gitu kepacu, karena itu nemuin flow-nya, ada di neuroscience-nya. Intinya adalah terapkan small wins. Ada yang tahu istilah small wins nggak? Small wins tuh kayak gini. Saya kalau beres 3 paragraf, saya mau jalan-jalan dulu. Jadi berhenti, emang harus berhenti. Jadi jangan maksain. Kalau saya beres 3 halaman, saya akan nonton drakor dulu. Setelah nonton drakor, saya lanjut lagi. Small wins diterapkan di otak kita small wins. Karena katanya kalau kita mengerjakan itu udah ada seperti itu, udah ada patokannya, otomatis kita itu kayak secara instinktif, kayak pengen buka lagi, pengen lanjutin lagi gitu ya, kayak pengen ngoprek lagi lah. Nah terapkan di ide kalian itu small wins. Pokoknya kalau satu sketsa jadi, saya mau ngopi sama teman-teman. Small wins, hadiah kecil lah, hadiah kecil. Jadi small wins itu penting, sesederhana. Ya udah deh, kalau saya bikin draft buku ini selesai, saya mau liburan dulu seminggu ke Bali. Itu gak apa-apa, emang harus. Otak kita itu akan jadi lebih kreatif katanya. Healing dulu lah, bener lah. Small wins itu penting. Saya juga gitu. Oh ini, saya target minggu ini mau bikin 3 draft jurnal, misalkan tulisan. Minimal outline dulu deh, gak perlu harus jadi. Minimal outline sama cari referensi. Download referensi Kompas, referensi, bikin outline. Oh bab ini ngomong ini, bab ini, chapter ini ngomong ini. Udah beres 1 minggu ya udah jalan-jalan, main dan sebagainya. Rapin lagi outline small wins lainnya. Kalau beres 2 paragraf, 2 bab, saya akan ngopi lagi misalkan. Nah itu ya, jadi terapkan 2 strategi itu. Jangan mulai dari blank page, jangan mulai sesuatu minimal outline. Kalau fashion itu ide harus tertulis, harus ada sketsa, harus ada coret-coret. Dan kemudian tabung yang banyak. Sketsa tuh gak perlu beres, bisa sketsa tabung, sketsa kalau musik aduh ini not. Jangan misalkan musik, aduh gak enakan, terus di delete gitu. Udah simpen aja dulu. Termasuk tulisannya, nulis aja jelek, yaudah copy, kita lanjut yang lain. Oh kalau ternyata kepake, jadi kita punya tabungan ya, Kompas. Jadi itu jangan mulai dari blank page, sama terapkan small wins. Jadi kalau ini beres, saya mau ngomong dulu deh. Ya, mangga. Tadi ya berbicara tentang masalah cewek mood swing, terus ada yang gara-gara hate, gara-gara apa, itu emang relate karena saya pun mengalaminya gitu Kak. Pernah gitu berapa kali memang ada posisi lagi males-malesnya banget. Pas lagi mau nulis, mau berkarya itu lagi males-malesnya banget. Justru saya menuliskan kemalasan itu. Pernah saya males, rasanya gini ditulis atau di video gitu, hanya males karena ini. Terus kalau mens kira-kira biar gak males apa ya, ditulis itu rasa malesnya itu gimana. Kalau waktu itu aku menanggapinya tuh seperti itu. Jadi keluhan kita, rasa nggak enak badan kita segala macam, justru itu dijadiin karya malah gitu.
itu salah satu caranya. Terus tadi berkaitan dengan yang kita itu betul sekali kata Kang Kinung dan Kang Izhar bahwa intinya kita itu jangan takut untuk mengemukakan pendapat, jangan takut untuk bercerita. Kadang mungkin kita suka mikir gitu, aku juga sebagai mahasiswa dulu sering mikir bahwa aduh kalau nulis ini mah asal hal sepele, gak mau nulisnya juga, malu, asal sederhana. Padahal gak ada yang sederhana gitu. Padahal yang menurut kita bukan apa-apa itu, bener banget kata Kang Kimung, itu bisa jadi sangat berharga untuk orang lain. Atau hal yang hari ini dianggap jelek atau tidak berharga oleh orang lain dan diri kita, mungkin suatu hari di masa yang akan datang akan menjadi berharga banget. Seperti lukisan-lukisannya Van Gogh misalnya. Zaman dulu kan dibuang, Van Gogh dianggap gila, lukisannya dianggap sampah gitu. Tapi setelah dia meninggal, karya-karyanya jadi masterpiece yang sampai sekarang itu terkenalnya sampai seluruh dunia, dia dianggap maestro gitu. Nah hal itulah yang bisa kita jadikan pembelajaran gitu. Lalu untuk menanggapi yang tadi biar bisa go internasional gimana? Tadi seperti yang sudah dijelaskan itu harus konsisten. Salah satu caranya, ada pengalamanku kemarin itu mengunjungi museum namanya Brattleboro Museum and Art Center. Di situ aku nanya-nanya iseng karena menyadari gitu bahwa banyak nih adik-adik kelas dari ISBI yang dari seni rupa dan dari seni desain. Terus aku nanya gimana caranya biar anak-anak seni rupa dan desain itu bisa memamerkan karyanya di sini gitu, di Amerika gimana caranya. Dan caranya itu tetap seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Kang Kimung dan Kang Izhar, konsisten, dan kita harus mengupload apa yang kita pikirkan. Jangan cuma sekedar ngefoto nih, kita bikin karya di foto doang, enggak gitu, tapi foto dan dijelaskan juga story-nya itu seperti apa dan menggunakan bahasa Inggris. Itu intinya. Jadi sering-seringlah mendokumentasikan karya kalian dan menyampaikan pikiran-pikiran kalian. Jadi jangan kagok, jangan takut, pokoknya tulis aja. Kalau mau dipublikasikan langsung boleh, kalau mau disimpan juga boleh. Gitu ya Kang. Tambahannya silakan. Sebelum lupa ya, soal view dan juga kawan-kawan yang lain harus punya partner. Harus punya partner, harus punya best friend. Dia yang biasanya mampu menstimulasi kita ketika kita mengalami berbagai hal yang tidak enak kayak gitu. Harus punya partner, harus punya best friend, harus punya orang yang memang mendorong gitu seperti itu. Saya punya sedikit kawan gitu, dan semuanya udah meninggal sekarang. Dan saya lagi nyari lagi gitu. Dan susah sekali memang kayak gitu. Tapi keberadaan teman teh benar-benar penting. Ya, partner. Gitu teman-teman, waktunya sudah habis. Mohon maaf jika ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa hubungi langsung aja ke IG-nya Kang Izhar dan Kang Kimung. Semoga setelah pulang dari sini atau bahkan sekarang nih lagi ada rancangan-rancangan yang ada di dalam pikiran kalian yang akan selanjutnya menjadi karya yang luar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.